selamat datang di channel Motomobi. Used car review. Kali ini Mercedes-Benz yang sudah sangat amat murah harganya, namun tua. Ini adalah Mercedes-Benz W202 atau W202, merupakan generasi kedua dari Mercedes-Benz C-Class. Generasi pertamanya masih belum dikasih nama C-Class, tapi itu adalah C-Class, yaitu W201 atau W201. W201 punya panggilan akrab, yaitu Baby Benz. Saat itu merupakan Mercedes-Benz yang paling kecil sebelum ada A-Class. Kemudian W202 ini untuk urutan. Pertama kali diluncurkan adalah tahun 1993. Ada banyak sekali varian yang diberi nama sesuai dengan CC mesinnya. Ya, masih pakai CC mesin hitungannya. Seperti mobil yang kita review ini, yaitu C200 atau C200. Huruf pertamanya itu menandakan kelasnya, ya C-Class. Dan 200 merupakan CC-nya, yaitu 2000 cc. Sebetulnya di luar sana ada tipe mesin bensin dan diesel dengan bentuk bodi saloon dan station wagon juga ada, namun agak langka di Indonesia. Dan saloonnya di Indonesia ini ada C180 dengan panggilan akrab Cibo, C200, C230, C230 kompresor, dan C240, dan semuanya bermesin bensin. Ada juga beberapa unit C36 AMG yang merupakan versi pertama dengan resmi AMG yang sengaja dipesan pemerintah untuk mengantar tamu-tamu kenegaraan pada saat KTT APEC tahun 1994. Generasi selanjutnya diluncurkan pada tahun 2000 dan diberi kode W203. Pada generasi yang ini ada juga varian coupe-nya. Kemudian generasi selanjutnya tahun 2007 yang launching di Geneva Motor Show diberi kode W204. Pada generasi ini sangat laku sekali sampai memegang rekor kendaraan Mercedes-Benz yang paling banyak diproduksi pada saat itu. Terdapat 2,4 juta ekor Mercedes-Benz W204 yang terjual di seluruh dunia sejak tahun 2007. Kemudian generasi selanjutnya W205 masih diproduksi sampai sekarang. Dan yang ini sudah ada final editionnya, berarti benar-benar C-Class baru mau keluar lagi. Oke, selanjutnya kita membahas Mercedes-Benz W202. Kami serahkan kepada mamang-mamang ini, Mamang Ican. W202 sebuah suksesor dari W201. Tapi nggak jelas juga karena pada saat itu Mercy kan pengennya yang E-Class tapi lebih kecil, tapi nggak ada seri C-Class, makanya dibikinnya C-Class di tahun 95. Bentuknya jadinya seperti ini, Mercy yang kompak daripada E-Class. Grillnya mirip 300e. Ya gitu-gitu, sisinya juga sama. Terus juga ada lambang di sebelah sini, ada lambang truk, tapi ada Spirit of Mercy kalau di sini, bukan ekstasi. Dan juga ada perbedaan yang facelift dan sebelum facelift. Yang pre-facelift itu seperti ini, mirip. Jadi lubangnya itu menyatu dari pinggir sampai ke tengah tuh nyatu. Tapi yang facelift itu terpisah-pisah. Ada seperti kayak lubang fog lamp, terus di tengahnya tuh ada lagi dan ada sedikit body kit ke sebelah sini. Nah, tapi di sini nggak difungsikan juga sebagai fog lamp karena pada tahun 90-an Mercy itu di sini fog lampnya, di dalam headlampnya yang bahannya kaca. Nah, di sini juga ada yang unik. C-Class dan E-Class itu mempunyai wiper yang sama seperti Datsun Go, seperti Toyota Etios Falco yang cuma satu wipernya. Cuman kalau yang itu, yang dua merek itu kan cuman segini aja. Kalau ini full, tapi senengnya kalau kita hujan ini ripuh. Jadi kalau orang tuh ripuh banget nih wipernya. Jadi kalau bunyinya juga ya gitulah bunyinya. Dia punya dimensi, panjangnya 4,5 meter dan juga lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,4 meter. Cukup kompak untuk sebuah sedan Mercy pada saat tahun 90-an. Ada lagi. Ada dua buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Mesin yang digunakan W202 C200 ini adalah 2000 cc tanpa turbo. Ini pasti pelan. Pertama kali keluar, mesin ini menggunakan kode M111940. Memiliki 4 silinder dan 16 valve dengan fuel injection dari Siemens. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 134 horsepower pada 5500 rpm, ya tinggi sekali rpm-nya, dan torsi maksimal 190 Nm pada rpm 4000 yang disalurkan ke roda belakang.
Kemudian ada facelift tahun 97, mesinnya berubah sedikit menjadi M111942, beda satu angka di belakangnya. Perubahannya apa saja? Hanya penggantian sistem injeksi yang namanya jadi HFM Motronic. Mesin yang baru ini menghasilkan tenaga dan torsi yang sama. Heran, nggak berubah. Saat itu Mercedes-Benz masih ada manualnya, dan ini ada manual transmission 5 speednya juga kalau Anda mau, dan tentu ada 4 speed otomatiknya juga. Namun di atas tahun 96 versi otomatiknya menjadi 5 speed, bukan lagi 4 speed. Di atas sampingnya W202 ini terlihat compact karena pada saat itu ada S-Class, ada E-Class, itu gak ada bak semua. Ini yang paling kecil sebelum ada yang A-Class-nya. Nah, itu Mercy kayak gini itu dipakai pada saat itu yang X-Smooth gitu ya, dipakainya yang kayak gini udah keren banget. Dan ini sebuah C-Class yang basic. Ada emblem klasik di sebelah sini karena ada yang kastanya lebih di atas yaitu elegance. Makanya kalau yang klasik atau yang basic pakai velg kaleng seperti ini dengan profil ban 205/55 ring 16. Bisa dilihat di sini juga ada spionnya. Spionnya tuh kayak menyatu sama bodinya, keren dan nggak belang kayak E-Class yang sebelah sana tuh lebih pendek, yang ini agak gede ke sebelah sini. Kalau ini sama, dua-duanya tuh ukurannya sama. Dan di sini terlihat ada list beca. Nah, bedanya dengan yang facelift, karena yang facelift itu di bagian bawah sebelah sini itu sewarna dengan body, tapi yang pre-facelift ini warnanya hitam doff kayak motif-motif aspal. Nah, ke bagian belakang ada tutup tangkinya dan juga pegangan pintunya sewarna hitam doff. Karena yang versi di atas yang elegance ini sudah sewarna body. Gitu. Nah, sebetulnya ada banyak juga. Ada C180, ada C200, C230. Itu lebih banyak variannya yang lain. Karena nggak akan disebutin, durasinya habis. Karena kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya C-Class itu ada berbagai macam varian kan, ada C-Cibo, ada C-Cizo, ada C-Zeo gitu ya, C230 maksudnya. Nah, kalau yang C200 itu di tengah-tengah kayak Xenia tuh varian yang X Deluxe gitu. Nah, kalau di C-Class itu C200 itu di atasnya sudah ada rear defogger, terus juga lampunya ini yang sangat ikonik karena dia bentuknya segitiga seperti ini dan diikuti oleh Lancer CK. Nah, kan? Baru nyadar ya. Nah, di sini juga ini sepertinya dibuang, ini nggak ada garnisnya aslinya, tapi ini ya mirip Europe gitu ya. Dan di bagian bawahnya kalau yang C230 ini ada namanya kayak chrome di bagian atas sebelah sini. Dan yang facelift itu berbeda karena di bagian bawahnya kalau yang facelift itu ada kayak semacam body kit lagi yang melebar ke bagian bawah, tapi yang sebelum facelift ini seperti ini, flat. Kemudian bagasinya, bukanya masih manual dengan menekan tombol besar di sini yang sekalian untuk membuka kuncinya. Bagasinya ini sangat amat luas untuk seekor sedan, bisa muat 430 liter. Dan kalau lantai bagasinya ini diangkat ada ban serep dan akinya seperti Mercy lainnya, akinya ada di belakang. Dan ini ada penerangannya. Kemudian masuk ke dalam row kedua. Duduknya ini sebenarnya lumayan enak, empuk. Headroomnya cukup lega, namun sandarannya ini agak tegak. Dengkul masih tersisa 4 jari dengan posisi nyetir dia, dan paha tersangga dengan baik. Tapi saat itu masih tidak terkenal adanya armrest belakang. Dan ini di belakang ada kotak P3K, ada speaker juga. Tidak di pintu speakernya. Dan untuk kepraktisan ada kantong di belakang jok depan. Dan ya zaman dulu ini tidak ada tempat untuk naruh minuman. Kemudian kita ke depan. Ini kokpitnya, dashboardnya sangat amat simple, namun mewah saat itu. Dan materialnya empuk-empuk semua. Banyak juga kesamaan parts dengan W201 atau Mercedes-Benz E-Class pada saat itu. Untuk yang versi facelift sudah dapat dual airbag, namun yang sebelum facelift hanya satu airbag. Kemudian instrumen clusternya juga mirip dengan W210, dominan analog namun lengkap, dan odometernya masih model digital. Digitalnya kalkulator. Joknya enak, empuk, ada height adjuster, ada lumbar support adjuster, dan semua itu masih manual. Ini bahannya kain karena ini adalah trim yang klasik. Kalau ingin jok kulit, pilih trim yang elegance. Bagian tengahnya sudah ada wood panelnya, namun dia hanya di tengah saja. Pintunya tidak ke bagian wood panel. AC-nya ada dual zone. Khas Mercy 90-an, digeser atas bawah dan puter-puteran model kompor. Dan arah semburannya pun lengkap. Ya, ini mobil mewah. Dan ini yang kami benci, sirkulasi AC-nya on default
Begitu nyalakan mobil, terbuka posisinya. Dan walaupun ditutup, suatu saat akan terbuka terus sampai bosan mencetnya itu. Sampai Mercedes-Benz zaman sekarang masih begitu saja. Dan ini ada rear defoggernya juga. Di atasnya ada tombol hazard, central lock, dan pencet-pencetan yang khas, yaitu tombol untuk menjatuhkan headrest belakang. Ini digunakan untuk memudahkan pengemudi melihat ke belakang. Ya, ini paling kami suka untuk ngerjain orang yang duduk di belakang. Bisa kaget dia kalau lagi tidur. Head unitnya ini single DIN dan ada asbaknya menyatu dengan pematik. Kalau zaman sekarang ini nyebutnya 12 volt power outlet. Kemudian power window-nya masih berposisi di tengah, bukan di door panel. Sehingga door panelnya itu lebih polos tanpa ada pencetan apa-apa. Setirnya ini tidak bisa diatur teleskopik dan juga tilt. Jadi ya mati saja begini, tidak bisa digerakkan naik turun sama sekali. Menghasilkan posisi nyetir yang kurang enak. Tapi kalau C36 ya kami tahu C36 seperti apa, itu ada teleskopiknya walaupun tidak ada tiltnya. Pengaturan lampu ada di sebelah kanan setir dengan putar-putaran dan ada manual leveling headlampnya. Dan ini lacinya atau glove box sangat amat kecil sekali. Cuma bisa untuk naruh handphone atau surat-surat. Ini dikarenakan bagi-bagi tempat dengan airbag penumpang. Kalau yang versi tidak ada airbagnya, lacinya itu jauh lebih besar. Sekarang saatnya kita suruh dia nyetir. Kita cobain yang namanya Mercy Cizu karena C200. Nah, ini visibilitasnya enak banget. Kita bisa melihat sekeliling mobil dengan gampang. Pilar A-nya kecil dan di belakang itu kayak ketutupan headrest, tapi bisa dibuka dari depan. Oke, lebih luas lagi. Driving positionnya agak-agak aneh. Ini kurang ergonomis, apalagi nggak ada tilt steering untuk di sebuah Mercy. Ini aneh. Tapi ini kurang enak ya, walaupun joknya empuk, side supportnya di sebelah pinggir oke, tapi yang di bawahnya nggak tersangga dengan baik nih. Side supportnya nggak ada, cenderung flat, jadi kurang nyaman walaupun empuk. Biasanya di Mercy itu kan yang tahun-tahun seginian gitu ya, di E-Class, di S-Class itu setirnya agak-agak berat, padahal udah pakai power steering. Yang C-Class ini ringan, tapi sayangnya feedbacknya kurang, lebih bagus di BMW. Jadi kalau dipakai drifting, udah deh, BMW sih lebih enak daripada Mercy ini. Tapi BMW harus mengakui kekalahan dari Mercy karena suspensinya tetap nyaman walaupun sebuah sedan compact gitu ya. Ini nyaman banget, empuk. Depannya semuanya udah full independent, belakangnya multi-link. Di belakang itu kalau ada penumpang pasti bakal tidur pules di C-Class dibandingkan dengan BMW. Driving style-nya di C-Class ini walaupun sedan compact lebih sporty, tapi kita tetap merasa elegan aja kalau kita pakai musiknya. Itu masih cocok. Nah, kekedapan kabinnya ini oke. Traffic noise oke. Noise road oke. Suara mesin memang agak-agak masuk ke dalam, tapi it's okay lah. Masih tetap agak-agak merdu walaupun suaranya gemerasak gitu ya. Untuk sebuah C-Class memang bawaannya seperti itu, tapi tetap masih oke lah. Ini traffic noise nggak kedengeran, noise roadnya oke lah. Untuk peredaman kabinnya tergolong oke, tapi nggak oke banget gitu. Rem yang dipakai udah cakram keempat roda, yang depan ventilasi, belakang solid, sudah ABS. Untuk khas Mercy ini respon rem ya, biasa, seperti biasa untuk yang Eropa-Eropaan gitu ya. Jadi kalau kita tekan remnya tuh nggak langsung ada bunyi cesnya dulu baru ngek, baru pakem banget. Misalnya yang dipakai oleh Mercy C200 itu 2000 cc, udah jelas dari identitas awalnya. M111.940 itu yang pre-facelift. Yang faceliftnya cuma beda di digit akhirnya 942, dan tenaganya, torsinya sama aja. Mungkin dia sedikit irit mungkin ya. Torsinya itu 170-an ya, 170. Terus tenaganya 134 horsepower. Rasanya
transmisinya juga dia pakai otomatis 5 percepatan karena ini adalah sebuah facelift. Yang pre-faceliftnya 4 percepatan saja, rasio giginya agak lebih pendek dari yang 4 speed. Ada juga versi manualnya. Tapi ya kalau Mercy sih dengan elegan gini lebih enaknya pakai yang matic aja udah. Jadi W202 itu dia mempunyai desain yang masih terlihat orang kaya. Jadi kalau misalkan Exmooth yang zaman sekarang terus pengen punya mobil Eropa yang pertama atau untuk jadiin eksperimen, nah ini C-Class jawabannya. Dan juga dia mempunyai perawatan yang relatif simpel dan juga spare partnya relatif banyak dan juga relatif tidak mahal untuk di sebuah Mercedes. Terus kenyamanan penumpang belakangnya juga oke untuk di sebuah C-Class. Tapi ada drawbacknya atau ada minusnya di sebuah C-Class. Memang pengendaliannya tidak setajam dari BMW E36. Nah, terus juga karet-karetnya yang ada di C-Class pada zaman ini itu cepat getas, tidak sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Makanya kalau beli ini itu cepat aja diganti, kayak misalnya selang-selang radiator itu cepat diganti karena itu cepat banget ausnya gitu ya untuk sebuah karet. Dan juga plafonnya cepat ngendoy. Jadi bisa dilihat di interiornya. Kalau pengen beli C-Class, lihat aja plafonnya itu ngendoy atau enggak gitu ya di bagian dalamnya. Tapi interiornya tergolong kuat atau sturdy atau enggak fragile sama sekali untuk di sebuah C-Class. Pajaknya relatif murah juga karena hanya 1 jutaan saja dan juga harganya dengan range dari 40 juta sampai 80 juta ke atas yang kinyis-kinyis banget untuk sebuah C-Class. Ya, kami masih ingat betul seperti apa rasanya C-Class W202. Kami dulu sering nyetir yang C180. Merupakan mobil yang paling pelan yang pernah kami setir seumur hidup. Yes, pelan sekali. Rasa remnya keras, gasnya pun agak berat, kemudian posisi duduknya kurang enak, dan setirnya itu agak aneh, dia agak kurang balik sendiri ke tengah. Ya memang tidak ada masalah karena itu adalah khas Mercedes-Benz zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah jauh beda. Tapi kalau C36-nya kami pernah nyetir juga dulu. Itu sangat amat enak sekali. Jauh sekali berbeda dengan C180 dari segala sisi. Overall, mengenai Mercedes-Benz C-Class W202 merupakan mobil yang terlihat mahal. Walaupun sebenarnya tidak mahal-mahal amat untuk zaman sekarang ini. Tidak terlihat terlalu tua, walaupun sebenarnya cukup tua. Pemakainya akan terlihat seperti orang kaya, apalagi orang kaya zaman old, yang tetap dihormati oleh satpam dan tukang parkir di mall atau di hotel. Ini pasti akan dibukakan pintu. Pilihan mesinnya juga banyak, tinggal dipilih saja. Mau yang biasa-biasa saja atau yang bertenaga, fleksibel sesuai budget Anda. Kalau kami akan pilih yang C36. Namun itu jadi mobil hobi, mahal sekali. Semua ini merupakan opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Dan cek juga itu channelnya Asprox Auto itu, mamang-mamang itu. Terima kasih telah menonton.